Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera kita semua, salam sehat untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada siang hari ini, hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, kita bisa dipertemukan dalam silaturahmi secara virtual seperti ini dalam rangka mengawali kegiatan kita yang akan kita laksanakan besok, yaitu BIMTEK dan sertifikasi kompetensi ahli muda K3 konstruksi. Hari ini belum ada materi, ini adalah ajang perkenalan saja dari kita, sekaligus mengecek jaringan. Semoga tidak ada kendala jaringan kami maupun jaringan Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan ini secara penuh, ya, mulai dari kegiatan BIMTEK-nya sampai nanti kegiatan uji kompetensinya. Mohon izin saya memperkenalkan diri, nama saya Irwan Febriansyah, saya dari KMN Partners, disertai dengan beberapa rekan-rekan di sini, ada Pak Haji Rahmatullah, Assalamualaikum Pak Haji, ya, ada juga Mas Wisnu, ya, jadi co-host kegiatan kita, ada juga Mas Ayu, yang juga co-host di kegiatan kita, host di kegiatan kita, yang akan menemani Bapak dan Ibu sepanjang kegiatan ini. Bapak dan Ibu, kegiatan kita akan dimulai besok selama 3 hari pertama. Itu isinya adalah bimbingan teknik dan bimbingan teknik. Dan hari Sabtunya kita jeda 1 hari biasa. Sabtunya kita mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat ahli muda K3 konstruksi. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, saya izin menjelaskan sedikit tentang satu formulir yang digunakan oleh kita semua untuk bisa mengikuti kegiatan uji kompetensinya. Ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Tetapi sebelum itu, saya ingatkan sekali lagi bahwa kegiatan kita ini dibagi menjadi 2 kelompok kegiatan. Ya, yang tadi BIMTEK, bimbingan tekniknya akan terlaksana selama 3 hari, Selasa, Rabu, dan Kamis, bersama teman-teman dari Asosiasi Seluruh Tenaga Infrastruktur Indonesia, ya, dari ASTI, ya, dari Asosiasi Seluruh Tenaga Infrastruktur Indonesia. Nah, mereka akan bersama-sama kita menyampaikan 10 buah modul, 10 modul pembelajaran yang bergantian disampaikan oleh para narasumber. Insya Allah ada 3 orang narasumber kita, dan mereka berbagi modul-modulnya disampaikan selama 3 hari berturut-turut, dari pagi sampai dengan sore hari. Nah, kemudian nanti setelah jeda 1 hari di hari Jumat, kita mengikuti kegiatan uji kompetensi bersama dengan LSP TTI, yang tadinya BIMTEK-nya bersama asosiasinya, hari ke bimbingan ujian kompetensinya bersama LSP TTI, Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Teknik Indonesia. Nah, kegiatan ini diselenggarakan oleh firma KMN Partners, dan kami senang sekali dari firma KMN Partners bisa menyambut Bapak dan Ibu semua. Oke, Bapak dan Ibu, saya izin langsung saja saya share screen kepada Bapak dan Ibu satu formulir yang kami harapkan nanti Bapak dan Ibu bisa membantu kami mengisinya untuk dapat mengikuti kegiatan uji kompetensi. Ya, semoga sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Ya, mohon izin. Di atas, di bagian atas di sini tertulis, ya, formulir APL 01, ya. Di atas ini tertulis formulir APL 01, formulir aplikasi 1. Judulnya adalah permohonan sertifikasi kompetensi untuk skema ahli muda K3 konstruksi. Ya. Nah, formulir ini adalah permohonan dari Bapak dan Ibu sebagai calon peserta kegiatan untuk mengikuti sertifikasi. Jadi kalau belum isi formulir ini, maka Bapak dan Ibu tidak bisa mengikuti kegiatan uji kompetensi pada hari Sabtu yang akan datang. Formulirnya tidak susah, ya, mudah saja mengisinya kepada Bapak dan Ibu. Mohon izin kalau ada backsound Pak Haji, ada pekerjaan konstruksi di samping rumah saya. Mohon izin, mohon maaf. Ya, jadi di data yang pertama itu bagian 1 ada data pribadi Bapak dan Ibu. Di situ dimintakan nama lengkap, ya, yang tertulis, dan saya sarankan diisi sesuai dengan KTP. Ya, diisi sesuai KTP. Kalau di KTP-nya tidak ada gelar, lebih baik tidak usah pakai gelar. Ya, disesuaikan saja dengan KTP. Ya.
Kemudian di perpanjangan Bapak Ibu kosongkan karena memang tidak di checklist karena Bapak dan Ibu adalah baru mengikuti sertifikasi kompetensi ini. Di kolom di baris berikutnya ada NIK dan nomor KTP, silakan diisi sesuai dengan NIK dan KTP Bapak dan Ibu semua. Pastikan jumlah digitnya benar. Ya, pastikan jumlah digitnya tepat. Ya, dengan tidak ada kesalahan penulisan. Kemudian di tempat dan tanggal lahir Bapak dan Ibu isi seperti contoh yang saya tulis di sini, ya, diisi tempat dan tanggal lahir. Kemudian jenis kelamin laki-laki atau wanitanya dicoret salah satu, misalnya yang bukan, maka Bapak dan Ibu coret. Ya. Kemudian kebangsaan Indonesia. Kemudian alamat sesuai dengan alamat KTP. Ya, tolong isi sesuai alamat KTP. Kalaupun misalnya alamat KTP Bapak dan Ibu berbeda dengan alamat domisili saat ini, tetap saja isinya sesuai alamat KTP. Karena yang bisa dibuktikan dasarnya ya yang ada di situ. Jadi saran saya tuliskan alamat sesuai dengan KTP. Nomor telepon, baik nomor telepon rumah, kantor, alamat email, nomor ponsel silakan juga diisi oleh Bapak dan Ibu. Di pendidikan terakhir cukup tuliskan jenjangnya, misalnya strata 1 dan lain sebagainya, silakan diisi. Ya. Kemudian di data pekerjaan Bapak dan Ibu bisa menuliskan nama lembaga perusahaannya. Kalau dari UKPBJ misalnya silakan UKPBJ Kabupaten Bojonegoro misalnya, ya, silakan dan seterusnya. Atau Bapak dan Ibu dari PT, ya, dari PT ABCD misalnya, silakan diisi dan seterusnya, ya. Kalau personal Pak Haji berarti diisinya personal ya Pak, ya. Ya, individu. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak mengatasnamakan lembaga apapun, sebagai pribadi saja tuliskan personal. Begitu juga yang di jabatan, kalau di sana sebagai kepala bagian atau manajer, silakan ditulis di sini di jabatan. Kalau juga personal maka kosongkan. Ya, alamat kantor kalau memang personal ini kosongkan juga. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang punya alamat kantor, baik alamat perusahaan maupun alamat instansi, silakan diisi di sini. Begitu juga dengan nomor telepon, alamat email dan seterusnya. Ya, ini bagian data diri. Ya, data diri dan data pekerjaan. Kemudian di bagian kedua, Bapak dan Ibu, di bagian kedua ini ada data sertifikasi. Dan ini sudah terisikan oleh teman-teman panitia. Ya, jadi Bapak dan Ibu sudah diisikan, judulnya adalah Ahli Muda K3 Konstruksi. Besok di materi-materi awal narasumber akan menjelaskan apa itu Ahli Muda K3 Konstruksi. Karena nanti ada lagi ahli madya, ada lagi ahli utama. Sebelum itu bahkan ada supervisor, ada petugas K3. Nanti dijelaskan lebih lanjut oleh para narasumber. Kemudian nomor ini juga Bapak Ibu sudah diisikan oleh panitia, jadi diabaikan saja. Dan di tujuan asesmen Bapak dan Ibu sudah dibantu dicentangkan oleh panitia sertifikasi. Jadi bukan sertifikasi ulang, bukan perpanjangan, tapi sertifikasi. Jadi bagian kedua ini tidak usah diganggu-ganggu. Ya, bagian kedua ini tidak usah dirubah-ubah. Tuliskan saja sebagaimana adanya. Bapak dan Ibu, tadi saya menjelaskan kepada Bapak dan Ibu bahwa sepanjang kegiatan BIMTEK kita nanti yang berlangsung selama 3 hari itu, kita akan mendapatkan materi dari para narasumber kita meliputi 10 modul. Meliputi 10 modul. Ya, 10 modul itu relevan dengan daftar unit kompetensi pada APL 1 ini. Ya, inilah yang nanti menjadi bahan pembelajaran kita sepanjang BIMTEK. Ya, mulai dari bagaimana kita mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan standar K3 yang diperlukan, ya, bagaimana kita melaksanakan konsultasi, bagaimana kita mengidentifikasi dan mengendalikan risiko dan seterusnya sampai ke mengukur pencapaian pelaksanaan rencana K3 konstruksi. Tapi Bapak dan Ibu, ya, 10 modul ini memang mohon izin besok narasumber akan mengolahnya sedemikian rupa jadi tidak harus berurutan. Ya, jadi bisa jadi besok pastinya akan diawali dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, tapi setelah itu bisa jadi lanjut ke modul 4, baru modul 2, baru modul 3 dan seterusnya. Jadi yang atas, yang berikutnya bisa berganti-ganti. Tetapi tetap
oleh narasumber akan dihubungkan antara satu modul dengan modul yang lain, sehingga pemahamannya bisa lebih runtuh. Ya, itu untuk daftar kompetensi yang besok Bapak ikuti sepanjang kegiatan selama 3 hari BIMTEK kita. Di bagian ketiga, Bapak dan Ibu, ini ada bukti kelengkapan pemohon. Ya, bukti kelengkapan dari Bapak dan Ibu selaku pemohon untuk ikut serta di kegiatan uji kompetensi. Ya, di bagian 3A itu ada bukti kelengkapan persyaratan dasar para pemohon. Ya, ini juga sudah dicentangkan oleh panitia memenuhi syarat, yaitu pendidikan ijazah D3 minimal dan memiliki sertifikat kepelatihan di bidang K3 konstruksi. Di mana bisa mendapatkan ini? Ya, setelah Bapak dan Ibu mengikuti BIMTEK kami selama 3 hari penuh. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu, Pak Taufik, Pak Gayu, nonton aja pokoknya ngikutin aja dari awal sampai akhir ya, dapat sertifikat ini. Ya. Jadi tapi kalau wah Pak, saya izin Pak 2 hari, wah kalau izinnya 2 hari nggak dapat. Ya, jadi mohon maaf Bapak dan Ibu bisa fokus untuk mengikuti kegiatan kita sehingga nanti di akhirnya bisa mendapatkan sertifikat untuk pelatihan di bidang K3 konstruksi. Ya, itu bukti kelengkapan dasar yang A. Ada lagi bukti kompetensi yang relevan. Bukti kompetensi yang relevan. Ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu tertulis sudah oleh panitia BIMTEK dan sertifikasi ahli muda K3 konstruksi secara daring atau online. Poin B1 ini itu sama dengan poin A3. Ya. Poin B1 ini sama dengan poin A3 di atas. B1 ini, A3 ini sama saja. Jadi Bapak dan Ibu sudah mendapatkannya. Ada. Apakah boleh kami mendapatkan? Bagus. Kalau Bapak dan Ibu punya kompetensi lain yang relevan di sini, silakan. Apa saja bukti yang relevan? Nah, kita lihat dulu kegiatan kita. Kita tentang K3 konstruksi. Jadi salah satu materinya misalnya kalau di atas Bapak dan Ibu bisa melakukan misalnya pertolongan, penyuluhan, simulasi tanggap darurat. Bapak dan Ibu pernah mengikuti pelatihan simulasi tanggap darurat dilaksanakan oleh satu instansi resmi dan punya sertifikatnya. Boleh nggak kami cantumkan di sini? Boleh. Tetapi mohon ya sertifikat tersebut tidak lebih dari 3 tahun. Jadi masih 3 tahun belakangan. Jadi kalau sudah terlalu lama, jadi dianggap tidak valid lagi. Keilmuannya sudah tidak valid lagi. Jadi yang baru 3 tahun terakhir. Atau Bapak dan Ibu punya SK. Kalau teman-teman dari Pokja ya, SK sebagai Pokja menangani kegiatan konstruksi, pekerjaan konstruksi, silakan masukkan di sini. Ya, silakan masukkan di sini. Atau punya sertifikat lain, keahlian lain yang kira-kira relevan dengan kegiatan kita, silakan dimasukkan di sini. Tetapi kalau Bapak dan Ibu sudah menuliskannya di sini, ya misalnya saya punya sertifikat K3 umum misalnya ya, pernah dapat? Ada, Bapak conteng ada di sini, maka tolong disampaikan kepada kami sertifikatnya. Jadi jangan hanya bilang ada, tetapi adanya itu disetorkan juga kepada panitia. Saran kami di scan dalam bentuk PDF. Ya, di scan dalam bentuk PDF, jadi nanti kami bisa lampirkan itu sebagai kelengkapan bukti Bapak dan Ibu. Oh, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya 1 ini aja, saya baru lulus kuliah nih ceritanya. Ya nggak apa-apa, 1 saja sudah cukup. Ya, 1 saja ini sudah cukup. Tetapi kalau Bapak dan Ibu bisa mengisi lebih dari itu, semua, maka pada saat Bapak dan Ibu mengikuti uji kompetensi, ya pada saat mengikuti uji kompetensi, asesor akan bilang, oh ini ternyata sudah punya kemampuan A, oh ini sudah punya kemampuan B, oh ini sudah punya kemampuan C, lulus deh. Nah, jadi proses asesmennya bisa lebih cepat. Ya, proses asesmennya bisa lebih cepat. Itu ya Bapak Ibu untuk bukti kompetensi yang relevan. Nah, di bagian ketiga, di halaman ketiga, itu ada bukti kelengkapan administrasi. Ya, saya pastikan mohon kepada Bapak dan Ibu sudah menyetorkan semua fotokopi IKTP, pas fotonya dan kurikulum vitae-nya. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di bagian ini yang saya kursor ini, Bapak dan Ibu nanti akan mengisi tanda tangan. Tetapi karena kita laksanakan dalam bentuk virtual, dokumentasinya juga kami kirimkan dalam bentuk virtual,
dan soft copy, Bapak dan Ibu nanti akan kami minta tanda tangannya ketika mengisi daftar hadir esok hari. Ya, jadi besok hari kami akan memberikan link kehadiran kepada Bapak dan Ibu, link presensi untuk kita. Bapak Ibu isi di sana, ya. Dengan begitu, tanda tangan yang Bapak Ibu masukkan di sana akan kami pindahkan ke sini. Ya, tanda tangan yang Bapak Ibu kirimkan akan kami masukkan ke sini, copy ke sini. Ya, jadi semuanya dokumentasinya dalam bentuk soft copy. Karena itu kami minta kepada Bapak dan Ibu ketika sudah selesai mengisi form APL 1 ini, ketika sudah selesai mengisi form APL 01 ini, jangan di PDF-kan. Ya, jangan di PDF-kan. Tetap saja kirimkan dalam format Word. Jadi kalau seandainya ada yang keliru atau perlu kami bantu koreksi, bisa kami bantu koreksi. Gitu ya. Oke, saya stop share dulu untuk Bapak dan Ibu. Saya persilakan mungkin kesempatan kalau ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Silakan. Baik, Pak Irwan. Siap. Saya Maulizar ya. Maulizar. Ya, Pak Maulizar. Ya, izin bertanya Pak Irwan. Jadi tadi kan di poin bukti kompetensi yang relevan. Ya. Jadi, itu kan BIMTEK dan sertifikasi kompetensi ahli. Yang kedua, ya, ini kan bisa SK Pokja. Ya. Nah, saya dari Politeknik Negeri Lusmame. Nah, SK kami kan SK Kementerian. Nah, ya. di situ tidak disebutkan untuk pekerjaan konstruksi. Oke. SK umum. Jadi bagaimana nih? Dan berlakunya SK yang bisa berlaku untuk berapa tahun? Karena kan sampai yang kita lampirkan. Oke, baik. Saja Pak. Baik, terima kasih Pak Maulizar. Dikirimkan saja Pak, jadi tetap dikirimkan SK Pokjanya walaupun memang tidak tercantum bahwa di situ pekerjaannya pekerjaan konstruksi ya Pak Maulizar ya. Ya. Ini juga sebagai pendekatan, nanti ketika Bapak dan Ibu ditanya, karena Bapak posisinya mungkin Pak Maulizar sebagai Pokja mungkin atau PPK? Pokja. Pokja ya, jadi nanti supaya nanti ketika para asesornya melihat dokumen Bapak pendekatannya ke pendekatan Pokja. Jadi Bapak lebih banyak ditanyakan tentang tugas pokoknya sebagai Pokja, bagaimana? Apa yang harus Pokja lakukan ketika mendapatkan pekerjaan konstruksi. Jadi boleh saja Pak dikirimkan, tapi 3 tahun terakhir aja Pak ya, Pak Maulizar. 3 tahun terakhir berarti kami kirimkan 3 buah SK lah ya kalau ini ya. 1 aja cukup kok Pak, 1 aja cukup. Yang terakhir saja cukup. Boleh Pak. Boleh. Karena kan sama kan antara yang tahun sebelumnya dengan tahun sebelumnya lagi isinya sama ya. Sama. Cukup Pak, 1 saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Maulizar. Di mana Pak Maulizar? Di Politeknik Negeri Lusmame, Aceh. Oh, baik, Lusmame Aceh. Jauh sekali ya. Ya. Terima kasih. Ini berarti benar ya, dari Aceh sampai Papua ada lengkap di sini. Baik, terima kasih Pak Maulizar. Lanjut, Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan? Pak Ardi Yogo, ada pertanyaan? Aman? masih belum terdengar. Oke, baik. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Lanjut mungkin. Ya. Yang lain? Saya Pak Irwan. Siap. Mau bertanya sedikit. Boleh Pak. Ya. Tadi perihal soal data pekerjaan ya. Ya Pak Wajan. Jadi itu kan nama lembaganya itu kalau kita personal ya tulis personal aja semuanya gitu ya Pak ya. Iya betul. Oke, baik jabatan, alamat juga ya. Iya betul. Betul ya Pak ya. Oke, kecuali kalau email ya. Email kita aja ya gitu ya Pak ya. Siap. Ya, Pak. Terima Bapak kasih Pak. Mewakili tidak diutus oleh satu instansi? Tidak? Tidak Pak. Oke, baik. Ini calon konsultan individu nih kayaknya. Boleh Pak, jadi nanti konsultan perancangan ya Pak Haji ya. Nah, itu butuh juga nih keahlian ini nih, supaya bisa membantu. Baik Pak Irwan, saya tambahkan sedikit Bapak dan Ibu dan seluruh peserta, sertifikat yang keluar nanti tidak ada unit kerja atau dari perusahaan Pak, karena keahlian itu personal jatuhnya. Jadi hanya nama saja dan itu pun tidak ditambahkan gelar terakhir Bapak. Gitu. Seperti kalau misalnya sertifikatnya udah selesai, seperti nama Pak Irwan, cukup nama Irwan Febriansa saja. Itu dikeluarkan oleh BNSP. Mungkin seperti itu Pak Irwan yang saya tambahkan. Silakan dilanjut. Pak Haji ya, Bapak dan Ibu, ini sertifikatnya bukan dari KM Partners, bukan. Ini dari BNSP langsung. Yang dikeluarkan oleh KM Partners hanya BIMTEK-nya saja sertifikat. Ya. Nanti setelah Bapak Ibu dinyatakan kompeten oleh para asesor,
sertifikatnya lambang Garuda, di atasnya dari BNSP, ya, dari LSP. Baik, saya lanjut. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya ingin menunjukkan satu formulir lagi, Bapak dan Ibu. Satu formulir lagi kepada Bapak dan Ibu yang juga akan mendukung kegiatan kita, khususnya untuk uji kompetensi. Ya, mohon izin saya share dulu. Ya. Tadi saya sudah menjelaskan form APL 1. Nah, sekarang namanya form APL 2. Form APL 02 yang berisikan asesmen mandiri skema ahli muda K3 konstruksi. Jadi judulnya adalah asesmen mandiri. Penilaian pribadi dari Bapak dan Ibu tentang kondisi Bapak dan Ibu. Ya, untuk bisa mengikuti uji kompetensi. Secara prinsip adalah secara prinsip disampaikan bahwa kalau Bapak dan Ibu mau ikut ujian kompetensi, ya, kalau mau ikut ujian kompetensi, maka Bapak dan Ibu harus menyatakan diri sebagai orang yang kompeten. Karena Bapak Ibu merasa dirinya kompeten, maka oleh tim penguji, oleh asesor, Bapak akan diuji. Karena bilangnya saya berkompeten. Ya. Nah, tapi kalau Bapak bilang saya sebenarnya sih belum kompeten nih, baru juga belajar sehari gitu ya. Terus Bapak bilang, saya belum kompeten. Ada pernyataan begitu dari Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu tidak akan diuji oleh penguji kompetensi. Ya buat apa saya uji? Lawang Bapak dan Ibu sendiri tidak merasa yakin. Gitu ya Bapak dan Ibu, prinsipnya begitu. Jadi karenanya form asesmen mandiri ini adalah keyakinan dari Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu kompeten. Saya ini kompeten, uji saya. Wah gitu istilahnya, silakan uji saya kompeten. Nah, karenanya Bapak dan Ibu, kami di sini dapat formulir ini ada tiga halaman. Ya, masing-masing ini berisikan butir-butir ya, elemen-elemen kompetensi. Contoh misalnya, tadi Bapak dan Ibu ingat ada unit 1 modul kita nanti, standar unit kompetensi kita adalah mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan standar K3 yang diperlukan. Yang saya sort ini. Satu poin ini saja, unit 1 ini saja punya 2 elemen kompetensi. Punya 2 elemen kompetensi. Elemen pertama adalah menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Jadi Bapak, nanti Pak Obaja, Bu Diana, yang lain semua ini bilang, oh saya sudah bisa menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Karena saya bisa, maka saya menuliskan di kolom ini K. Kompeten. Wah, saya K. Bukan BK. Bukan belum kompeten. Begitu juga, masih di unit 1 ini ada elemen kedua, melaksanakan penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Saya menyatakan diri saya K, saya kompeten. Karenanya semua kolom di sini sudah diisi oleh panitia hurufnya K. Sebab jangan terlalu jujur, misalnya nanti, saya yang satu ini kayaknya belum K deh. Saya masih BK, kayaknya belum kompeten saya. Terisi saja satu di sini BK, Bapak dan Ibu tidak bisa ujian. Ya, nah karenanya Bapak dan Ibu, kami akan kirimkan form ini kepada Bapak dan Ibu untuk dipelajari. Ya, untuk dipelajari, untuk diketahui. Karena ini juga menjadi sekaligus kisi-kisi ujian. Ya, ini sekaligus menjadi kisi-kisi ujian. Nggak ada pertanyaan yang di luar dari kolom-kolom ini. Ya, tidak ada pertanyaan di luar dari sini. Tetapi Bapak Ibu, waduh, nanti kan waktunya nggak panjang. Apakah seluruh materi dalam ini akan diuji? Nah, ini lagi nih teknis ya, Bapak dan Ibu. Jangan khawatir juga nanti Bapak dan Ibu, waktu kita untuk mengikuti uji kompetensi masing-masing orang itu kurang lebih 30 menit saja. Jadi nanti Bapak dan Ibu pada hari Sabtu nanti diatur jadwalnya oleh panitia. Bapak dan Ibu hanya berhadapan dengan satu orang asesor. Semisal Pak Hashim, ya nanti Pak Hashim dapat asesornya Bapak A. Ya sudah, Pak Hashim nanti akan hanya ketemu dengan asesor A selama 30 menit. Oh, nanti Bu Ella Kusuma ketemu dengan asesor B. Ya sudah, Ibu Ella Kusuma hanya berhadapan dengan asesor B selama 30 menit. Nah, selama 30 menit itulah kurang lebih Bapak dan Ibu membuktikan kompetensi Bapak dan Ibu. Jadi, karenanya nanti para asesor juga cukup bijaksana.
pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para beliau adalah yang terkait dengan tugas Bapak dan Ibu. Jadi kalau Pokja ya mungkin lebih banyak pertanyaan terkait dengan Pogjaan. Kalau personal ya personal, kalau konsultan ya konsultan. Arahnya menyesuaikan. Pak Baja begitu ya. Jadi karena waktunya nggak banyak, ya waktunya tidak banyak. Jadi hanya mungkin ada sense of apa ya? Ini kira-kira saya mau nanya di bagian mana nih oleh para asesornya. Jadi beliau nanti akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang tepat kepada Bapak dan Ibu semua. Yang penting kemudian Bapak dan Ibu bersikap percaya diri, ya, bersikap percaya diri, yakin bahwa Bapak dan Ibu bisa memberikan jawaban yang tepat. Ya, ini klarifikasi saja dari para asesor. Oh benar sudah kompeten. Lawang sudah saban hari, misalnya Pokja ngerjain tender konstruksi, udah biasa. Oke, bagus. Ya, dengan demikian nanti lebih lancar. Ada juga yang mungkin hanya 15 menit, Bapak dan Ibu. 15 menit selesai. Tapi apakah lulus 100%? Nah, ini lain lagi ceritanya. Ya, Bapak, ini bukan nyerem-nyeremin, bukan nakut-nakutin. Tetapi memang kami juga fair. Asesor juga fair. Kalau seandainya memang nggak bisa sama sekali, ya terpaksa dinyatakan belum kompeten. Ya, jadi sudah dirayu dengan pertanyaan yang mudah, sangat mudah, belum juga bisa, ya sudah harus dinyatakan belum kompeten karena tentunya juga RSPTTI tidak mau mempertaruhkan ya reputasi mereka sebagai lembaga sertifikasi profesi memberikan rekomendasi kepada orang yang tidak kompeten. Berisiko juga buat mereka. Oh nanti ditelusuri. Oh Bapak X ini dulu uji kompetensinya ditangani oleh LSPTTI. Nggak ngerti apa-apa nih orang. Wah LSPTTI-nya bisa kena. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi posisinya kita saling bantu, Bapak Ibu bisa memahami materi dengan baik, bisa mengikuti uji kompetensi juga dengan baik. Dengan begitu Bapak dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat ahli muda K3 konstruksi. Ya, demikian mungkin dari saya. Saya buka kesempatan lagi kepada Bapak dan Ibu apabila masih ada pertanyaan. Silakan. Cukup? Saya senang kalau semuanya bisa cepat. Tapi silakan, saya tidak tertutup kemungkinan kalau masih ada pertanyaan. Silakan, Pak Baja ada pertanyaan? Ya, mungkin dari saya. Silakan, Pak. Untuk setelah dinyatakan lulus itu berapa lama keluar sertifikatnya? Oke, baik. Ini pertanyaan optimis Pak Baja. Tapi insya Allah. Mungkin saya bisa jawab Pak Irwan. Silakan Pak Haji. Pak Haji. Mohon maaf, kalau untuk sertifikat sekarang ini Pak, itu biasanya 30 hari setelah jadwal uji kompetensi. Jadi kita nanti uji kompetensinya itu di tanggal 28-nya, berarti kurang lebih nanti akan terbit di kurang lebih tanggal 28 September, Bapak. Karena ini kan dikeluarkan oleh BNSP. Jadi sertifikat Bapak nanti itu logo Garuda, Pak, gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang terlambat, Pak. Kita sudah 2 periode ini, 2 bulan ini, itu ada keterlambatan kurang lebih 1 minggu. Seperti itu. Tapi ada juga yang lebih cepat, Pak. Biasanya hanya 3 minggu sudah diterima juga, seperti itu. Jadi tergantung dari BNSP-nya. Tapi sebelum kita kirim ke Bapak, kita akan scan dulu, Pak, filenya. Setelah itu, Bapak sudah terima scan filenya, selanjutnya kita akan kirim melalui via kurir, ya Pak, ya, atau pengiriman melalui paket pos atau dan lain sebagainya, seperti itu. Tergantung tempat dan atau tergantung lokasi Bapak dan Ibu masing-masing. Seperti itu. Siap, Pak Baja. Mantap. Siap, terima kasih banyak. Insya Allah sebulan. Amin. Oke, lanjut silakan. Ada lagi pertanyaan? Dari Oki, Pak. Pak Oki, ya, Pak Hasim silakan. Ini Pak, kami kan dari Oki ada orang 11, Pak. Siap. Halo? Ya, silakan. Ya, Pak. Ya, jelas Pak. Kami dengar. Nanti kalau memang lulus semua, Pak, alamatnya satu aja Pak ke kantor Pak. Oh boleh, itu tinggal teknisnya saja Pak. Ini juga namanya, Semangat, Pak. Siapa? Insya Allah. Ya. Baik Pak, sebelum kita kirim pastikan akan dikonfirmasi ulang lagi ya Pak ya. Dan sebelum Ya, penerbitan sertifikat pun juga kita biasanya kirim ulang Pak, biar Bapak masing-masing mengkoreksi namanya seperti itu. Siap. Ya. Nanti kita kirim ke kantor Pak, nggak kirim ke rumah. Tergantung Pak Irwan. Kecuali ada gini, juga Pak. bawa Pak. Kecuali kalau Bapak habis itu kemplang ke kita, kemplang bakar ala kayu agung yang menyenangkan itu boleh tuh kita kirim ke rumah. Oh, boleh Pak, boleh. Ya. Yang lain mungkin silakan.
Ada pertanyaan? Cukup? Oke, baik Bapak dan Ibu, nggak apa-apa. Nanti kalau seandainya masih ada pertanyaan di tengah-tengah kegiatan pelatihan kita kan sudah punya grup ya. Nanti Bapak Ibu sampaikan saja pertanyaannya melalui grup, nanti dibantu oleh adminan kita di sana, ada Mas Wisnu dan lain-lain. Dan nanti Bapak dan Ibu kiriman form APL 01-nya kalau bisa jangan di grup ya Mas Wisnu ya. Ya supaya nanti mungkin nggak enak juga data Bapak nanti terlihat oleh orang lain, mungkin Bapak private dikirimkan japri saja ke, nanti kami informasikan di grup kepada siapa dikirimkan supaya nanti kami juga mendatanya lebih mudah ya, langsung di japri saja. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kesempatan perkenalan kita pada siang hari ini. Kami harapkan Pak dan Ibu bisa selalu dalam keadaan sehat ya Pak Baja. Mohon maaf ya, untuk untuk kita pelatihannya itu jam berapa mulai Pak ya? Oke ya. Kegiatan pelatihan kita full Pak dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Kecuali nanti jeda di jam 12 waktu Indonesia Barat. Oh bagaimana kami yang di Papua? Ya, wah di Papua ya menyesuaikan. Misalnya di daerah lain sudah waktunya sholat, ya silakan sholat. Waktunya makan silakan makan. Tapi makannya jangan sampai di depan kelas ya. Tutup saja kameranya, silakan menikmati makan siang lebih dahulu. Karena memang itu Bapak dan Ibu yang bisa mengatur ya. Nah, karena jam kita berbeda. Ya, di Banda Aceh masih terang ya, di Papua sana udah gelap gitu ya, jadi kita bisa menyesuaikan saja. Terima kasih Pak Wajah. Oke. Pak Fitratul, Ibu Fitratul Rofika yang resen, silakan. Ada pertanyaan. Resennya mau bertanya atau menyerah? Oke ya, baik. Pak Wajah satu lagi silakan. Iya Pak. Kita selama Zoom ini kita boleh record nggak Pak? Kita akan, mohon maaf Pak Irwan, jadi begini Pak, kita akan yang membagikan rekamannya Pak. Tergantung Bapak kalau mau record juga silakan. Tapi setiap habis kegiatan biasanya kan berakhir di pukul 4 ya Pak ya, pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Panitia biasa butuh waktu kurang lebih 1 jam atau 2 jam akan mengirimkan linknya di grup Bapak dan Ibu. Seperti itu. Hasilnya berarti hasil rekamannya, recordnya berarti dikirim ke grup ya Pak ya? Dikirim di grup, Bapak tinggal bisa akses nanti. Iya. Iya, siap. Jadi di grup dalam bentuk format YouTube ya Pak. Jadi di YouTube nanti Bapak biar mudah, karena kan semua peserta kan mudah mengakses kalau untuk di YouTube. Ya. Jadi tidak di-download Pak, tidak di-download, langsung di tidak perlu di-download. Karena filenya besar sekali. Betul. Filenya besar sekali. Jadi nanti akan dikirimkan linknya saja, tautannya saja. Oke, baik. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas kesempatan hari ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat. Besok pagi kita udah sarapan, sudah senang, sudah siap untuk menerima materi dari para narasumber kita. Insya Allah sebelum jam 9 waktu Indonesia Barat, room sudah akan kami buka. Silakan Bapak dan Ibu masuk terlebih dahulu. Nanti insya Allah pas jam 9 kita akan mulai kegiatan kita. Demikian, mohon maaf apabila yang kurang berkenan untuk kegiatan kita hari ini. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu.